Kau boleh cek, nama saya Daud Tandi Kedek, nggak ada utang di bank. Saya nggak ada utang di bank. Saya punya rumah ada, saya punya kendaraan ada, tapi saya nggak pernah menipu orang. Kalian cerita saya, jangan kalau nggak mampu serang ilmu saya, jangan serang pribadi saya. Sampai bilang, Bom, saya ingatkan kau, silakan kau datang ke Manokwari, cari saya datang ke Manokwari. Tolonglah, kalian kasih saya dana, terus kalian ngaku apologet, terus kalian ngomong setiap hari. Saya nonton, saya cuma berdoa satu tangan, oh Tuhan, nubuatan terjadi. Saya bersyukur Tuhan. Tapi kalian kasih makan saya, terus kalian bicara saya, daging saya sakit. Saya nangis loh. Saya selalu cerita sama Ibu Margarita, Pak Ian, saya nangis terus. Kalian sudah kasih berkat, baru kalian cerita-cerita, bom orangnya begini. Serang itu pengajaran saya, adik-adikku. Kembalikan uangnya. Betul Bang. Saya kembalikan 3 kali. Bang Mika, kita kembalikan 3 kali ya. Tuh. Spender saya katakan, tolong kirim nomor rekeningnya saudaraku, kita kembalikan uang Anda. Kalian bicara-bicara saya sakit loh. Serang pengajaran saya. Tuh, Bapak ada di bawah kasih tahu. Iya, oke. Kenapa nggak jawab WA saya? Kenapa kan kau merasa? Saya naik karena Anda berkoar-koar tentang pemberian saya. Barusan Anda mengatakan, saya nggak bicara nama Anda loh. Sabar, Grateful. Anda mengatakan saya ungkit pemberian saya yang 500.000 itu di Komal di depan orang-orang. Kapan, Pak? Mana rekamannya, Pak? Oke, saya bicara ya. Saya ungkit-ungkit. Saya bicara ya. Saya nggak bilang kamu ngungkit kasih saya uang 500.000. Tolong pakai. Saya bilang. Teman-teman di bawah. Dengar dulu. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himpunan Mualaf Cerdas, teman-teman ya. Dan di kesempatan ini kita bukan akan podcast, bukan akan memberikan kesaksian para mualaf, teman-teman. Ya, karena memang agak beda sedikit, teman-teman ya. Dan sedikit pengumuman juga mau saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, untuk sementara kita akan off kegiatan sampai selesai tahun ini. Karena memang yang pertama saya disibukkan dengan beberapa kegiatan seperti jualan madu, teman-teman ya, lagi fokus jualan madu. Terus yang kedua ada beberapa hal yang harus saya bereskan. Terus yang jadi problem, mobil kita juga lagi tidak sehat. Jadi mobil kita itu lagi tidak bisa kita pakai keluar kota yang jauh-jauh karena terlalu beresiko. Untuk dalam kota saja lagi ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Jadi tunggu kita perbaiki mobil kita, baru nanti kita akan jalan lagi ya. Jadi sementara kegiatan keluar-keluar akan kita kurangi dulu. Terus kita juga punya rencana di tahun depan, insya Allah teman-teman ya, insya Allah kita akan dirikan Mualaf Center, HMC tentunya, di mana di Mualaf Center tersebut, selain menjadi tempat teman-teman yang mau bersyahadat, di situ juga akan kita bikin kurikulum untuk pengajaran buat para mualaf, seperti yang dibuat di Sekolah Mualaf Semarang. Jadi kurikulum dari Sekolah Mualaf Semarang akan kita bawa ke Jakarta, ke Jabodetabek.
karena kita belum tahu nih tempatnya, antara Jakarta atau mungkin di Bogor atau Depok ya. Jadi pengajaran yang ada di Semarang kita copy, kita bawa ke Jakarta atau Jabodetabek. Tapi kita sempurnakan tentunya. Kita upgrade ya, beberapa hal kita upgrade. Itu untuk pengajarannya. Jadi ada gurunya, ada PR-nya, ada nilainya. Dan bagi yang rajin tentu saja ada reward-nya. Kita akan berikan reward supaya memotivasi para mualaf ini untuk belajar. Jadi bukan sekedar bersyahadat, tapi benar-benar belajar Islam secara kafah. Terus di situ kita akan menjadikan shelter tersebut ya, atau mualaf center tersebut sebagai tempat penampungan sementara buat para mualaf-mualaf yang membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan perlindungan. Kita tahu banyak mualaf yang diusir dari rumahnya, dari keluarganya. Mereka butuh tempat tinggal. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi kita, selain mensyahadatkan orang, tapi juga mengurusi kehidupan dia. Jangan cuma syahadat, terus dilepas. Terus nggak jelas bagaimana hidupnya, kan kasihan. Karena tanggung jawab kita itu bukan hanya syahadatin teman-teman, tapi membina, ya, mengajarkan dia, mengayomi dia. Kalau nggak nanti kita diminta pertanggungjawaban. Udah syahadatin, tapi kenapa dilepas? Itu pertanggungjawabannya nanti berat teman-teman di akhirat. Berat. Untuk itu kita akan sediakan tempat juga buat mereka ya yang membutuhkan. Terus bagaimana untuk mereka makan? Bagaimana mereka mencari nafkah, kan begitu. Nah, ini juga kita pikirkan. Jadi semua benar-benar kita jadikan tempat solusi. Ya, satu tempat itu jadi solusi. Dan alhamdulillah sekarang saya lagi jualan madu dan nanti rencananya madu tersebut akan kita opor ke sana. Ya, saya akan berikan pekerjaan madu tersebut ke teman-teman mualaf, saudara-saudara mualaf, dan selain madu kita akan jualan barang lain tentunya. Jadi bukan hanya madu, tapi akan ditambah dengan usaha-usaha yang lain. Jadi mualaf center tersebut juga akan menjadi pusat UMKM. Jadi mualafnya akan jualan di situ, packaging di situ, akan live jualan juga gitu kan, sambil jualan yang lain-lain juga, sambil kerjakan yang lain. Alhamdulillah ya, madunya sudah lumayan settle. Sudah banyak orang yang repeat order. Jadi yang beli itu bukan hanya karena saya yang jual, tapi mereka order ulang lagi, repeat lagi. Ya, continue, jadi rutin belinya. Alhamdulillah. Dan ini berpotensi, sangat berpotensi. Oke, itu sedikit pengumuman kenapa ya. 2 bulan ini saya akan benar-benar fokus ke internal dulu. Dan di kesempatan ini yang mau saya bahas adalah jangan sampai kita menjadi seperti orang sebelah, teman-teman. Ini jadi satu hal yang mengganjal bagi saya. Saya berharap para orang baik, ahli sedekah yang ada di Islam, itu jangan meniru yang ada di sebelah. Setelah membantu, diungkit-ungkit. Ya, kalau nggak diungkit, ria. Banyak orang sekarang gitu. Bantu orang tapi ria. Tapi disombongin gitu kan. Saya bantu ini loh, saya bantu ini. Buku siapa saya yang danai loh. Ya, saya yang modalin bukunya. Jadinya sombong, teman-teman. Padahal waktu di depan ya ngomongnya apa? Niat saya lillahi ta'ala, saya bantu karena Allah. Hanya mencari ridho Allah. Tapi malah mencari pengakuan dari orang lain. Jadinya nggak sinkron, teman-teman. Kontradiksi omongannya. Omongan dan perbuatannya kontradiksi. Nah, itu yang sebelah itu, suka membantu diungkit-ungkit ya. Kasihan polikadus yang selama ini sudah dapat bantuan dan bantuan tersebut sudah dimakan masalahnya. Kayak Pak Bom bilang ya, ada yang donasi ke dia. Sekarang diungkit, disuruh kembalikan, dibahas-bahas. Mau gimana? Kan udah jadi makanan, udah dimakan, udah jadi daging sama Pak Bom. Kalau perlu dikembalikan ya sudah, Pak Bom akan kembalikan, bahkan 3 kali lipat. Begitu juga dengan Rudi Iskariot. Bantuannya udah jadi rumah. Diminta balik itu batu batanya, diminta balik semennya. Kan kasihan itu. Itu yang terjadi sekarang, teman-teman. Jadi apa yang terjadi di sebelah semoga jadi pelajaran bagi kita. Dan ini makin membuktikan bahwa ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan itu sebenarnya kasih dengan pamrih. Beda dengan Islam. Islam adalah agama yang mengayomi, yang mengurusin orang-orang, dan memberikan aturan agar orang itu hidup layaknya manusia. Kalau yang sebelah kasih, tapi ada iming-imingnya. Kan gitu. Bukan kasih yang tulus. Kasih yang tulus itu di Islam. Memberi tanpa mengungkit-ungkit ataupun ya
mengharapkan pengakuan orang. Enggak, di Islam enggak gitu. Itulah kenapa di Islam banyak yang nyumbang itu hamba Allah, hamba Allah. Masya Allah, luar biasa. Bahkan nggak mau namanya disebut. Kita dengarkan dulu ya, bagaimana perbedaan antara Islam dan yang sebelah ini, teman-teman. Saya membuka lagi kedo Oten. Oten itu artinya pengikut Edis, ya. Jangan kalian bilang Kristen itu lain, ya. Tadi saya live, rame-rame mereka mati akunku kawan. Di take down. Gak bisa lagi hidup. Gak ada lagi namanya. Habis semua, habis ya. Habis musnah ya. Akum Karpidol sudah wafat. Kembali kepada pemilik TikTok. Dia beristirahat dengan tenang. Kalau di YouTube ini mudah-mudahan keras ya, kuat ya. Jadi kawan-kawan, tadi malam barusan tadi saya naikkan seorang Oten, pengikut Edis ya. Marah-marah dia kawan. Kenapa kamu bilang kami pengikut Edis ini herder katanya. Ya berarti dia pengikut Edis yang herder kan. Karena ada yang nggak pengikut Edis. Ya berarti dia mengaku dia herder. Kalau dia mengaku herder ya masa aku larang-larang ya. Saya berdonasi untuk rumah anak terang. Kembalikan uang saya kan. Ngeri kawan. Ternyata ini munafikun ini kawan. Selama ini coba dulu waktu aku masih jaya-jayanya. Apa kata mereka? Kami berdonasi ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Sekarang dimintanya kawan. Jadi berhati-hatilah kalian munafikun ini banyak di Indonesia ini sekarang ya. Nah, apa salahnya aku membahas ini? Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Karena dia dulu membahas aku. Ya tapi kok terus ada nggak batasan? Ada nggak larangan? Bahwa kalau kau dibahas sekali, kau harus membahas sekali. Tidak ada itu. Ya. Jadi kawan-kawan, si Edis tipu, kan ditipunya orang banyak. Dia mau mendirikan rumah apologet, di bekatul lah foto. Rupanya kan ku telusuri, ternyata foto itu dari Facebook. Kan tidak tahu malu kawan. Ya. Terus ada yang menanya, mana rumah apologet Mudis? Oh, kalau ku kasih tahu nanti saya digeruduk Islam katanya. Kan on dari Indonesia dia lari, takut digeruduk. Sampai di Amerika takut juga digeruduk. Udahlah ke bulan aja kau bilang. Kan kurang ajar, apa-apa disalahkan Uclim, kan lawak. Sementara saya tunjukkan ini loh rumah, ada nggak saya digeruduk? Kan ada kan. Jadi inilah fitnah-fitnah murahan Syedis terhadap saudara-saudara Muslim. Kan kurang ajar Syedis ini. Ya. Nah, kalau memang dia nggak betah di luar negeri, ngapain lari ke luar negeri? Toh takut juga dia. Lihat siapa Dewi Bulan, ditunjukkannya rumahnya. Ini loh rumahku, nggak takut dia kawan. Padahal dia hujatar sejati. Lah Syedis, kok takut? Di Indonesia takut, di Amerika takut. Lantas mau kemana lagi dia? Coba lu tanya, kalau mau kemana lagi lah dia pergi? Ke neraka takut. Ke surga juga takut. Siapa tahu nanti ada yang masuk surga orang itu. Jadi kawan-kawan, inilah mau aku bilang sama kalian. Ternyata Oten itu biadab juga sifatnya. Bangga pula dia bilang, saya berdonasi untuk kau. Saya minta uang saya kembalikan. Tidak tuh malu. Untuk membangun rumah terang. Kau bilang, sebutkan namamu siapa. Tunjukkan bukti kau mentransfer. Kalau saya bisa tunjukkan kau kembalikan uang saya. Jangankan kau kembali. Tembokku itu ambil semua. Aku bilang. Biadab sekali kawan. Uclim belum pernah kutemukan seperti itu satu orang pun. Oten yang katanya kasihlah. Seperti Yesus lah. Penipu semua itu Oten itu. Tapi Oten ya. Oten itu bukan Kristen. Oten itu pengikut Edis yang mengaku Kristen dan percaya Yesus bukan Tuhan. Itu Oten. Kalau Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Dia ngamuk-ngamuk, dia lucu kan. Lihat kau ya, aku akan begini. Ku bilang ku tunggu silakan. Mana bisa ku larang-larang orang. Pergi, kau buat laporan polisi. Aku berdonasi untuk Rudi. Apakah ada rumahnya? Ada, ini rumahnya aku bilang. Apa lagi mau dibilang? Kutipu, di mana kutipu dia? Mana ada kutipu kawan? Paham ya? Jadi kawan, ketika mereka dulu mengeluh-ngeluhkan aku, kami ikhlas memberi. Ternyata enggak ikhlas, munafik kawan. Jadi berhati-hatilah kalian terhadap kebaikan Oten. Kalau dia memberi sesuatu ada maksudnya kawan. Hati-hati kalian. Potong telingaku ini. Apabila satu saat dia sudah mulai tua dan dia mulai mengenal apa itu dosa, dia mengatakan gini, kita enggak usah lagi menghujat ya. Karena sehebat-hebatnya aku menghujat, yang masuk Kristen cuma 10 orang.
Tapi sehebat-hebatnya Risuli Lubis tidak menghujat, buktinya ratusan orang masuk Kristen. Ternyata hujat itu tidak membawa manfaat. Langsung diserang herder, ya kembalikan uangku untuk membangun rumah rumah kumpul kebomu katanya. Ini ngeri kawan. Ya. Ngeri Oten Karpidol sampai mati kawan. Diterjang Oten, semua orang tuh mau report yang RK diserang. Ngeri mafia ini sekarang kawan. Dibawa ke pemimpin, makanya Syedis kan sombong, besar kepala. MYM, Serasoro, Perum Peritatis. Nggak usah kalian omong-omongin aku di belakang. Ya. Orang itu ngomongin dia di belakang, kenapa? Kan dia nantang. Diajak duel, debat nggak berani. Malah dikata-katanya orang. Oh nggak berani mereka, padahal orang itu udah nunggu di bawah. Jadi kalian berpikir lah otak kalian sedikit oten-oten dungu ya. Yang memulai semua itu Syedis. Terlalu angku dia menantang 3 doktor. Dijambanin dokter itu, dia banyak kali alasannya. Dari sistemnya lari ke TikTok, dari TikTok lari ke dipimpong-pimpong ya kan cari gara-gara. Biar orang marah kepada orang ini. Karena dia sekarang kan di atas angin. Mulut manisnya itu kan bisa mempengaruhi semua orang. Tapi hanya di TikTok ya. Kalau di YouTube, belum di Facebook. Buktinya banyak pendukungku kok masih. Kalau di TikTok ya banyak pendukung dia. Saking stresnya orang itu. Aku bongkar kejahatan orang ini semua. Sampai mau diminta uang kembali kawan. Ngeri. Ngeri. Itulah tabiat aslinya Oten. Jadi kalau mulut Oten bicara, kita harus ada kasih Kristus. Kasih kasih susu. Penipu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Penipu. Ikhlas kalau memberi itu harus ikhlas. Penipu. Bisa dia mengungkit kawan. Makanya gue bilang buka. Siapa wajah kau? Siapa nama aslimu? Biar ku cari. Gue bilang. Nggak berani kawan. Begitu dia cari. Hati-hati kalian. Gereja yang menerima donasi dari orang ini. Nanti dimintanya itu kembali. Gue bilang. Nggak berani dia. Menunjukkan namanya. Mau orang ini bohongi Syedis. Seolah-olah. Dengan hujatnya Syedis. Banyak orang bertobat. Padahal masih 3 orang. Itu belum tentu bertobat. Beda bertobat karena dia mendengar firman Tuhan dengan orang masuk Kristen. Masuk Kristen itu belum tentu bertobat. Paham kalian? Tapi karena dungunya orang ini. Setiap orang masuk Kristen dibilang bertobat. Dungu. Sementara orang Kristen tidak pernah bilang bertobat. Dungu memang dungu. Tapi bangga dia jadi dungu. Marah-marah dia. Apanya maksud kau ini? Maksudku apa? Lah orang Syedis yang nantang-nantangin kok. Dia mencerita-cerita itu dulu. Tapi kan sudah nggak itu urusan dia. Tapi yang diucapkannya itu kan berbekas. Diambil orang dibuat piti-piti. Wajar dong aku bicara dia terus. Paham kalian? Jadi lawak ya kawan-kawan. Ini cahayanya kurang bagus. Harus gini ya. Nah ke sini bagus nih. Kurang bagus juga. Ya. Jadi kawan-kawan berbahaya loh grup Edis ini. Mafia-mafia rohani ini. Mereka ini nanti jadi mafia benaran. Dibawa ke pemimpinan sok katul-bekatul teman-teman dengan Edis tipu. Setiap orang bertanya rumahnya. Selalu yang disalahkan agama lain. Nanti digeruduk agama lain di depan dia. Aku aja diduri. Mayoritas hampir 50-50 lah. Gak pernah rumahku digeruduk. Ku spill-spillnya terus. Yang lucunya lagi. Yang berdonasi itu cemburu pula. Kan lawak kawan. Dibilang kembalikan donasiku. Kalau nggak kau kembalikan lihatlah kau ya. Aku kejual. Silakan ku bilang. Terus apa rupanya aku penjara. Aduh. MKC itu kawan di penjara itu kena gula. Mati nggak? Nggak mati kan. Keluar dia sekarang. Kalau Tuhan Yesus katakan tidak ya tidak. Tahun 2011. Apalah ancaman 1 orang. Segini kurasa itu. Ancaman ribuan orang dulu sama aku. Selalu aku. Cari aja di gulu-gulu. Gulu-gulu. Googling aja. Tanya sini. Rulian Ustagalung carilah. Mau dimintanya tunjukkan nama kau, aku bilang. Ditunjukkan nanti namanya. Buat ada nggak tertulis untuk rumah anak terang? Kan selesai kawan. Baru aku panggil orang. Bro ini pendukung Syedis ini. Penghujat ini. Berani aku bilang. Cobalah. Ini modal penghujat ini aku bilang.
Kutunggu dia itu ya. Kutunggu, lihatlah. Tunggu deh. Jadi ngeri-ngeri kawan ya. Aduh. Live dulu aku dia. Iya, lewat aja kalau tidak apa-apa. Nah, jadi kawan-kawan, mengerikan Oten-Oten ini ya. Inilah teknik aku bongkar kebusukan Oten. Oten itu busuk. Tapi kalau Kristen tidak busuk. Orang Kristen tidak pernah mengungkit apa yang sudah diberikannya. Apalagi sampai meminta kembali. Haram kawan. Tapi kalau Oten di bawah didikan Sedis, dimintanya kembali tuh kawan. Tidak malu lagi dia. Perasaan dia kalau dimintanya kembali bangga kali dia. Perasaan dia kalau memenjarakan aku gara-gara donasi itu bangga kali dia. Kelawak kawan. Ya. Oten-Oten busuk. Sesudah itu dibomnya pula. Akun Karpidol. Mati kawan, mati berdiri. Habis itu live lagi kan ganti. Pakai akun satu lagi. Dibomnya juga. Step. Gak bisa aku live. Maksud orang ini apa? Aku tidak boleh menghentikan hujatan. Orang ini nggak tahu yang jelek itu justru nama Kristen. Akibat Oten, Kristen jadi jelek. Menghujat aja kerja orang itu. Mereka mengira dengan hujatannya, Kristen jadi berkembang pesat. Dodong bilang, loak, bodoh. Ngerti kok? Kau lihat Fendi Usman, dia dengan si JDP, pergi orang tuh menginjil ke daerah itu, buat cepat berkembang. Bukan hujatan. Baru muncul 2 orang, 3 orang. Oh, hebat. Udah tambah orang. Oh, alah. Gak dilihatnya zending itu orang Katolik itu banyak orang ikut Yesus gara-gara apa? Mereka menunjukkan kasih. Bukan menunjukkan hujatan. Hujatan hanya melahirkan anak haram dalam keimanan. Tidak paham orang ini apa artinya. Oh, akibat menghujat orang. Banyak orang ikut Yesus. Kan anak haram namanya itu. Anak kandung itu yang bagaimana? Orang yang ikut Yesus karena mengerti isi Bible dan mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalian lihatlah. Si penghujat itu kenal lah Yesus dengan baik dan benar. Enggak kenal. Orang dia mengaku Kristen tapi tak percaya Yesus adalah Tuhan. Datang herdernya. Dibela. Kan on kawannya. Lawa. Ditantangnya MYM, tantangnya Esra Soro, tanya Perpertatis. Lari tidak berani debat. Setiap diajak debat tidak berani. Naik ke bom, hanya bilang apa? Belajar dulu kau, tapi jawabannya nggak ada. Kan dungu kawan. Apalagi sama aku. Diajak debat malah serang pribadi. Edis dungu. Makanya pengikutnya tipe-tipe anjing semua. Herder. Ya. Apalagi nih pitbull. On, loak. Otaknya nggak ada. Nah ini. Bangga pula orang itu otaknya tidak dipertontonkan. Aku minta donasiku lagi kembali. Berarti dia sudah tidak punya uang lagi untuk makan. Dimintanya biar ada untuk makan dia. Kan bisa jadi kupikirkan begitu. Paham ya? Ini biar kalian paham kawan. Otak-otak herder. Makanya gue bilang tunjukkan jati diri kau siapa. Tidak berani. Nama kau siapa nggak berani. Oke tunjukkan buktinya kontra. Tidak ada. Begitu tunjukkannya nanti kita lihat. Ada nggak ditulis itu untuk rumah anak terang. Ikhlas nggak kau? Kau bilang ikhlas. Sekarang kau minta. Berarti kau nggak ikhlas. Jadi tujuan kau memberi apa herder? Otak kau nggak ada. Badan kau aja besar. Loak. Gaya kau selangit. Tak berapa pun sumbanganmu nggak tahu aku. Sedangkan yang menyumbang 900 juta ada santai. Paham nggak? Si Edis itu sudah sesat. Dia bukan Kristen. Bahkan dia mengatakan apa? Katolik penyembah berhala. Jadi mau dibenarkan orang Katolik itu. Makanya aku bilang kalau ada Katolik mendukung si Edis. Itu bodoh. Kenapa? Berarti dia menyetujui ucapan Sedis bahwa Katolik penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Paham? Terus Protestan. Kalau ada Protestan yang mendukung Sedis juga bodoh. Kenapa? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan.
Sementara orang Protestan, doktrin utamanya Yesus itu Tuhan. Bodoh kan? Bodoh dungu. Dia elu-elukan pula itu. Gara-gara series banyak orang bertobat. Alah, paling 10 orang nggak sampai. Paham kalian? Sementara gara-gara Risuli tak ada orang bertobat. Kenapa? Banyak juga dibaptis Risuli. Gara-gara MYM tak ada orang bertobat. Kenapa? Kan lucu. Gara-gara si Fendi nggak ada orang bertobat. Begitu. Gara-gara si JDP tak ada orang bertobat. Loak. Lebih banyak orang bertobat karena perbuatan baik umat Katolik terhadap lingkungannya. Daripada perbuatan hujat sedis. Boleh kita ambil statistik. Mana yang lebih banyak? Orang bertobat karena kasih yang ditebarkan orang Katolik daripada hujatan sedis. Kupertaruhkan kupingku ini. Kalau lebih banyak orang bertobat gara-gara sedis. Ingat ya, orang bertobat itu berbeda dengan orang menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen belum tentu bertobat. Paham gak Dodong? Loak. Herder sedis itu loak semua, loak. Paham ya? Nah itu biar kalian. Oh aku bukan herder. Ya sudah kalau kau nggak bukan herder. Tapi kau kan mendeklarasikan dirimu herder yang tadi itu kan. Banyak itu penggemar series bilang apa? Aku bukan herder. Ya sudah. Tapi ada yang mau mendeklarasikan dirinya herder. Dibilang saya pengkhianat. Pengkhianat itu sedis. Apa pengkhianatannya? Dia mengkhianati Yesus bukan Tuhan. Dia mengkhianati Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia menyalibkan Yesus kedua kali. Paham gak kalian menyalibkan Yesus kedua? Itu sedis itulah. Diserahkannya Yesus kepada orang-orang banyak. Agar Yesus tidak menjadi Tuhan. Tapi ini bodoh yang mengaku Kristen ini dibela-bela juga itu. Terkutuk kalian. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. RK diserang. Sama herder sedis. Bom-bom diserang. Pendi Aceh diserang. Pendi Israel. Sama aku nggak mempan mereka kawan. Hanya caranya apa? Report. Mati akun Karpidolku. Kan kurang ajar. Beraninya keroyokan. Duel satu-satu nggak berani. Kan bunga. Main TikTok kita satu-satu. Nggak berani kawan. Keroyokan. Report. Buk. Mati. Ku coba tadi aktif tidak bisa lagi. Itu dihapus kawan. Dihapus permanen langsung. Kayak mana caranya itu ya? Paham ya? Jadi kawan-kawan. Si Edis ini. Kalau dibiarkan. Menyesatkan orang Kristen. Apa buktinya menyesatkan? Itulah buktinya tadi yang ngamuk-ngamuk itu. Saya tanya tadi. Kamu mengaku Kristen? Iya. Menurutmu Yesus Tuhan apa enggak? Iya Tuhan. Berarti kau setuju dengan Edis? Oh setujulah katanya. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh maksudnya bukan. Dibelanya kan. Ini yang membuat iblis itu menjadi berjaya. Kenapa? Manusia membela iblis. Banyak orang nggak paham kebenaran. Makanya di dalam Alkitab kan banyak manusia membela iblis. Banyak. Contoh, ketika ada orang mati dibilangnya apa? Tuhan, kenapa kau cabut nyawa anakku, istriku, bapakku segala macam. Iblis senang kan? Dibela iblis. Oh iblis ini baik kerjanya, tidak ada yang jahat. Nah itu biar tahu kalian kawan. Jatuh miskin orang. Tuhan, kenapa kau ambil hartaku? Engkau yang memberi, engkau yang ngambil. Iblis itu tidak pernah jahat. Kenapa? Yang membela itu pengikut iblis. Tanpa salah mereka pengikut iblis. Hantu belau. Mengaku Kristen. Mengaku orang beragama. Paham? Jadi saranku kawan, berhati-hatilah kalian terhadap penyesat sedis. Tidak terasa kalian disesatkannya. Paham ya? Asal ditanya, mana rumah apologet? Oh kalau kutunjukkan nanti didatangi aku digeruduk. Siapa lah mau menggeruduk ke Amerika sana? Dari Indonesia dia nggak tenang, lari ke Amerika. Dari Amerika mau kemana lagi lah dia lari? Ke bulan. Bagus kayak awak ini di Indonesia aman sentosa, bahagia. Ya, nggak ada yang menggeruduk-geruduk aku dong. Rumahku jelas, alamatnya jelas. Ada yang menggeruduk aku? Nggak ada. Padahal aku di Indonesia. Lantas mana bukti yang dibilang series itu dia digeruduk? Nggak ada kawan.
Penipunya itu kalian dengar-dengar. Biar apa? Biar bisa dia menyesatkan orang Kristen. Di TikTok hampir tiap hari. Saya rasa bebas pada waktu dia kirim rekening, saya mau kembalikan uangnya. Siapapun Anda, saya nggak punya utang di bank. Tapi kalau hari ini saya ambil kredit, saya bisa kembalikan Anda punya uang. Saya sakit loh. Teganya kalian, apakah ini orang Kristen? Halo! Kau sudah kasih saya uang, Pak Pendeta. Ini pelayanan ya. Bantu doa. Terus setelah itu kau bicara-bicara saya. Saya sudah makan itu uang pakai untuk beli makanan, beli beras. Saya sekarang dulu, setiap kali saya dengar kau bicara, saya punya daging tertusuk-tusuk. Hati saya ditusuk-tusuk. Saya sekarang kirim WA-nya. Dek, tolong dong rekeningnya. Pak Bobom mau kembalikan uang. Pak Bobom tidak marah, tapi selama kau bicara sakit saya. Tolong, kalau kau dengar, tolong kirim rekeningmu. Saya sudah WA teman-temanmu juga. Minta rekening, kalian tidak kasih. Saya kembalikan 3 kali lipat. Ayo. Karena tadi malam saya dapat itu. Naga. Sama topi loh. Daripada Anda kasih saya makan baru ngomong saya, sakit saya dong. Kalau nggak usah kasih, jangan cerita-cerita. Itu apologet. Anak Kristen. Itu apologet. Orang Kristen. Tolong. Saya nggak mau sebut orang apologet punya nama. Tapi tolonglah, Bobom sayang kalian. Kalau kalian sudah bantu Pak Bobom, tolong jangan bicara Pak Bobom, Kak, kasihan. Bobom memang sudah tidak punya pekerjaan. Saya melayani setia untuk Tuhan. Karena Tuhan yang pilih saya. Itu lagu sudah dibikin Ian Rusli tahun ini kalau nggak salah Januari Februari itu. Dan lagu itu judulnya Oleh Karena Kebenaran. Kenapa saya suruh Bang Ian Rusli tahu apa tulis? Karena saya sudah tahu akan terjadi sama saya tahun ini. Dan itu terbukti teman-teman. Dan penglihatan saya tentang di Sumatera Barat itu ada. Saya sudah tunjukkan bukti. Tolonglah teman-teman. Saya nggak mungkin kalian kasih saya dana, saya mau sebut kalian punya nama di publik, saya nggak mau. Saya nggak mau, kasihan. Kalian sudah bantu, saya tahu kalian mungkin ikhlas. Tapi karena emosi, kalian ngomong saya. Tolong kalau serang saya punya pengajaran. Bom, kamu sesat, kan bagus. Kita diskusi. Selama ini kan masalah penyaliban, tahu nggak? Gereja itu tidak ada yang mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Saya punya data Katolik ada. Protestan, semua sekolah teologi saya punya ada. Dari Protestan, dari Calvin, dari Lutheran, saya punya data ada. Dari Katolik, bapak-bapak gereja, saya punya data lengkap. Dari Reform, saya punya ada. Tapi kalian tafsir Alkitab seenak-enaknya. Bapak-bapak gereja kalian lawan, pendeta kalian lawan. Baru kalian mau apa? Apa kalian mau dengar? Sudah baca 1 Timotius 5 ayat 17. Mazmur 105 ayat 15. Sudah baca? Shalom Pak Mika. Tapi loh. Nah, tolonglah. Kalian kasih saya dana, terus kalian ngaku apologet, terus kalian ngomong setiap hari. Saya nonton, saya cuma berdoa satu tangan. Oh Tuhan, nubuatan terjadi. Saya bersyukur Tuhan. Tapi kalian kasih makan saya, terus kalian bicara saya, daging saya sakit. Saya nangis loh. Saya selalu cerita sama Ibu Margarita, Pak Ian, saya nangis terus.
Kalian sudah saya berikan, baru kalian cerita-cerita, bom orangnya begini. Serang itu pengajaran saya, adik-adikku. Kembalikan uangnya. Betul, Bang. Saya kembalikan 3 kali. Bang Mika, kita kembalikan 3 kali ya. Tuh. Sebenarnya saya katakan, tolong kirim nomor rekeningnya saudaraku. Kita kembalikan uang Anda. Kalian bicara-bicara saya sakit loh. Serang pengajaran saya. Tuh, Bapak ada di bawah kasih tahu. Sebentar lu lihat gua dapat singa lagi nih. Belakang TikTok. Kalian bantu saya tidak ikhlas, kalian bicara saya tiap hari. Serang pengajaran saya, bom sesat, bidat. Oke, kita diskusi. Jangan serang pribadi. Selama saya serang pribadi kalian enggak? Pusing aku, pening aku. Tiap hari kalian bicara saya. Saya sudah minta, Dek, tolongkah rekeningnya. Tiap hari kalian bicara, sakit saya dong, daging duri loh, duri dalam daging saya, kasihan. Saya nangis, saya berdoa, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sakit ini loh. Kalian kirim uang sama saya, tolong deh, saya kembalikan 3 kali lipat. Baru kau minta berapa kali lipat sudah, nggak apa-apa, plus bunga-bunga sudah. Kau boleh cek, nama saya Daud Tandi Kendek, nggak ada utang di bank. Saya nggak ada utang di bank. Saya punya rumah ada, saya punya kendaraan ada, tapi saya nggak pernah menipu orang. Kalian cerita saya, jangan kalau nggak mampu serang ilmu saya, jangan serang pribadi saya. Sampai bilang, bom, saya ingatkan kau, silakan kau datang ke Manokwari, cari saya datang ke Manokwari. Mana sih kalian? Kasih saya uang 500.000, kau pikir dengan uang 500.000 kau maki-maki saya, jelek-jelekkan saya? Dengar, saya ini melayani Tuhan. Kau kasih saya uang 500.000, aku ngomong ada lagi 1 di Belanda. Nah, saya nggak ngomong-ngomong orang ya. Bentar. Siapa yang mau naik ini? Ada. Malam kan? Oke, Wah, ini shalom. Ya, Shalom, Pak shalom, shalom. Bom semuanya. Oke, Shalom. saya langsung aja. Pertama yang saya mau tanyakan ke Pak Bom, kapan saya pernah mengungkit-ungkit pemberian saya ke Pak Bom atau ke orang-orang lain? Sabar dulu. Sabar dulu. Grateful merasa saya udah bicara kan? Kapan? Bapak WA saya. Nggak, maksudnya kan? Grateful ada bicara, saya disebut nama. Bapak WA saya kan? Bapak jangan play iya. victim di sini, Pak. Jangan Oke. play victim, Pak. Nggak, di sini saya ada bicara ibu pun nama nggak? Enggak, Bapak jangan playing victim. Nggak, saya ada bicara sini, entar sebentar dulu. Bapak Saya ada WA bicara, saya enggak? Bapak Iya, WA saya WA, enggak? saya WA, tapi saya di sini, bentar dulu. Saya WA ibu, tapi di sini saya ngomong ibu punya nama nggak? Saya nggak. Oke, Bapak WA Mozart juga enggak mau kembalikan uang Iya. ke dia? Saya minta, Oke. dengar dulu. Saya ngomong dulu ya. Di sini saya nggak ngomong ibu punya nama. Saya cuma ngomong secara pribadi tadi. Saya bilang, Bu, tolong saya mau kembalikan uang. Oke, tadi siang ketika saya buka Komal untuk berapologet, Bapak minta naik kan? Ya. Tujuan Bapak minta naik tadi apa? Saya mau minta bicara baik-baik supaya WA saya dijawab. Oke, berarti yang barusan Bapak omongkan ini saya atau bukan? Saya minta untuk WA atau jawab WA saya. Iya, oke. Kenapa nggak jawab WA saya? naik. Kenapa? Saya naik Kan kau karena merasa? Anda berkoar-koar. Saya naik karena Anda berkoar-koar tentang pemberian saya. Barusan Anda Loh, mengatakan, saya nggak bicara nama Anda loh. Sabar, Grateful. Anda mengatakan saya ungkit-ungkit pemberian saya yang 500.000 itu di Komal di depan orang-orang. Kapan, Pak? Mana rekamannya, Pak? Oke, saya bicara ya. Saya ungkit-ungkit. Saya bicara ya. Saya nggak bilang kamu ngungkit kasih saya uang 500.000. Tolong pakai. Saya Oke, bilang. teman-teman di bawah Dengar saksikan dulu. Teman-teman Jangan di bawah potong. saksikan ya bagaimana Ya. Bapak ini Ada saya berbicara punya YouTube. demikian. Oke, dengar saya bicara baik-baik ya. Jangan marah ya. Tadi saya nggak sebut nama lu. Saya tadi kau live, saya minta up. Kenapa? Saya minta supaya saya naik itu supaya bicara di bawah, kau jawab WA saya. Tapi kau nggak jawab. Dari tadi saya bicara di sini, saya bilang, Anda sudah kasih saya uang, tapi Anda bicara saya di Komar tentang menyakiti
saya, tapi bukan bicara tentang Anda kasih saya uang. Tidak. Saya bilang Oke. Anda bicara-bicara, dengar dulu saya ngomong, selesai dulu dong. Saya ngomong, saya bilang Anda menjelekkan saya berbicara tentang sama teman-teman Anda. Oke, Tapi saya tidak pernahkah marah. saya Sebentar saya dulu, mengungkit sebentar pemberian dulu. saya ke Pak Bombom? Tidak, kau tidak pernah bicara masalah pemberian. Saya tidak ngomong itu. Oke. Maksudnya yang begini. Sebentar dulu saya ngomong. komentarin itu apa, Pak Bombom? Jangan integras, sabar dulu, Gret. Yang Saya komen- bicara dulu, jangan potong. Yang komentarin. Kalau saya mau komentarin ngomong, sebentar, tentang Pak ini Bombom aja apa? intinya dulu. Sebentar dulu. Tolong diam dulu. Saya ngomong dulu ya, baru yang potong ya. Saya ngomong, saya bilang begini, kalau Anda sudah kasih saya uang, ya, itu di WA. Jangan ngomongin saya tentang keburukan serang pribadi saya. Bukan masalah uang Anda kasih saya, bukan. Kan Anda kumpul dan teman-teman, bom begini, bla 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 bla. Ya, sebenarnya kok sebagai orang yang baik, gak usahlah ngomong-ngomong masalah bom begini, ya kan? Karena kau pernah berikan saya. Saya nggak pernah bicara bilang Loh, kau kasih saya. berikan Dengar sebentar, dulu. Jangan framing. Saya Bapak bicara jangan dulu. framing. Sebentar saya bicara dulu. Bapak Jangan potong framing loh. penonton, Pak. Jangan framing ke penonton dan Aduh. saya, Pak. Ya. Ini nggak Dengar lama dulu di-kick saya nih. bicara. Nggak lama di-kick nih, nggak lama di-kick nih. Bukan, Sama saya bukan. seperti teman-teman Izinkan yang saya lain, bicara nggak dulu. Lama di-kick nih. Bukan, Sama saya bukan. seperti teman-teman Izinkan yang saya lain, bicara nggak? ngomong. Sebentar, karena Bapak udah kesana kemari. Pak, Bapak dengar saya ya. Saya bahkan saya ngomong tadi di koma saya memberikan Pak Bombom itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan, Pak. Bukan berarti saya berikan kemarin itu lantas saya seperti membayar Pak Bombom untuk saya kata-katain Pak Bombom. Bapak salah. Itu tidak ada sangkut pautnya, Pak. Kenapa Anda merasa itu menjadi duri dalam daging Anda? Sekarang gini, kalau Bapak mau kembalikan, satu yang mau saya sampaikan, silakan kasih itu kepada Riva atau Yonatan Nandar atau teman-teman Anda yang Islam yang Anda bela-belain selama ini di komal Anda. Itu aja, ya Pak ya. Saya sengaja tidak balas itu supaya saya tidak mau mempermasalahkan itu. Kenapa disinggung masalah uang dengan obrolan saya tentang Anda? Kalau Anda merasa itu menjadi sebuah duri, silakan kasih uang itu kepada orang-orang yang mungkin lebih Anda kasihi dibandingkan saudara-saudara seiman Anda. Kan Anda sendiri yang memberikan statement itu. Lebih baik Anda berteman, lebih baik Anda bergaul dengan yang beda iman daripada sesama Kristen. Ya silakan kasih mereka, Pak. Saya tidak terima uang itu karena saya memberi uang itu sebelum semua permasalahan ini, dan betul itu untuk pelayanan Bapak, tidak ada sangkut pautnya. Bukan berarti saya ngasih itu karena saya mau membeli harga dirinya Pak Bombom atau apa. Saya kasih karena saya mengasihi Bapak waktu itu. Saya kasih itu karena saya menghormati Bapak waktu itu. Ya, tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang baru-baru ini. Ya. Jadi silakan sudah Pak, kalau selesai. Bapak mau kembalikan, Sudah Bapak selesai, boleh merasa- gantian? Boleh Bapak, gantian? sebentar terakhir, kalau Bapak merasa Oh, ya. uang itu jadi masalah buat Anda, jangan kembalikan ke saya, Pak. Kasih ke orang-orang yang Anda kasihi. Terserah mau kasih ke pengemis di jalanan atau siapa, jangan kembalikan ke saya. Karena jangan Kenapa framing saya, tidak? Pak. Seperti itu ya. Bukan, kenapa Anda tidak mau uang itu kembalikan ke Anda? Loh, karena beda sama pemikiran Bapak. Saya memberikan waktu itu bukan untuk membeli harga diri Pak Bombom. Oh, jadi Itu begitu kan menurut Anda. Gini loh Pak, saya berikan ke Bapak pada saat itu, pada saat keadaan masih baik-baik semua Pak. Sebelum permasalahan, Bapak ingat, Bapak kick saya waktu itu karena apa? Karena saya jaga komal Anda, Pak. Untuk supaya apa? Tidak digunakan kadrun-kadrun mengambil Sudah, kesempatan. selesai ngomong. Permasalahan internal. Boleh Tapi Bapak gantian, lebih milih boleh kick gantian. saya kan? Boleh gantian ngomong. Sama seperti Pak Erben, sama seperti Raja Debat kemarin. Itu yang saya tidak sukai oleh perbuatan Anda. Oh, tidak ada suka. Boleh hubungannya. saya ngomong nggak? Tidak ada. Boleh saya ngomong tidak nggak? ada hubungannya. Di sini dengan bukan Anda mau pemberian. ceramah saya dong. Tidak ada hubungannya dengan apa yang saya berikan. Jadi kalau Anda merasa Ya itu udah. ada duri dalam daging Anda, kasih Ya, duri ke memang. orang-orang yang Anda kasihi. Ngapain gua Seperti kembalikan? Uni Rifa, seperti Yonatan Nandar dan Islam yang lain. Boleh Ya, saya jadi ngomong? jangan framing Sudah. Pak, jangan framing saya. Saya bukan kasih Boleh itu bukan ngomong. beli harga diri Pak Bombom seperti yang Anda katakan. Yang bilang framing harga diri apa? Yang bilang siapa? Loh, Bapak tadi bilang kan kok jilat ludah lagi. Bapak Saya kan tadi bilang, dengar dulu. Boleh nggak saya ngomong sekarang?
Iya, Bapak tadi bilang nggak kalau saya Boleh nggak saya ngomong? kasih uang itu untuk saya seenaknya ngomongin Pak Bom. Boleh saya ngomong nggak? Bapak ngomong itu nggak tadi? Boleh saya ngomong sekarang nggak? Kan giliran gantian. Iya, Bapak jangan kemana-mana. Bapak ngomongin saya tadi nggak? Iya, boleh nggak saya ngomong? Bapak Boleh saya ngomongin ngomong saya nggak? seperti itu nggak tadi, Pak? Boleh saya ngomong nggak? Boleh nggak saya ngomong nggak? Ya silakan Oke. Pak, jawab pertanyaan saya. Oke, sekarang uang itu saya kembalikan ke kamu. Silakan uang itu kamu mau kasih siapa terserah. Loh, saya Anak-anak itu udah yatim. kasih ke Dengar Bapak, dulu. Bapak lah yang terserah. Ini udah, minta maaf, udah. Diam dulu, saya ngomong dulu. Ki. Boh, tangan saya begini kok. Saya ngomong dulu. Anda mau ngomong atau saya ngomong? Intinya Diam saya ya. tidak mau terima uang. Anda ngomong, Bapak saya seperti diam. itu. Ini netizen Gitu menilai ya, dong. Pak ya? Gitu ya, Pak ya. Netizen menilai dong. Anda Bapak ngomong. lihat berapa persen Oke, orang saya ngomong ya. yang Bapak di bawah. Bapak harus Saya ngomong ya. bercermin. Loh, kau yang bercermin dong. Kau yang bercermin. Harus saya ngomong. Kau ngomong, saya sudah diam. Gila, saya ngomong kok nggak mau. Inilah ya teman-teman ya. Inilah teman-teman. Loh. yang sudah pernah Kenapa gua mau menyadari- ngomong? menyadari Gua ngomong dulu. bahwa dia menjilat omongannya sendiri tadi. Dia Loh. mengatakan saya memberikan Jangan hakimi orang. Loh, saya mau ngomong. Saya dari tadi nggak bicara lu. Kenapa? Kan lu yang naik merasa. Gimana sih? Loh, Bapak WA saya. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Kau diam ya. Kau diam. Saya minta nomor rekening Anda. Anda kasih, saya mau kembalikan. Adat Kembalikan ke istiadat Rifa, budaya. Pak. Dengar dulu, diam dulu lu. Kasih ke Rifa. Diam lu Anda takut ya, lebih takut. mengasihi Rifa. Udah. Dadah. Udah. Saya minta dengar ya, adat istiadat saya orang Toraja dan secara kemanusiaan, lu ngomongnya di sini begini. Tapi secara kemanusiaan, lu kasih saya malu loh. Itu terjadi banyak di gereja, banyak di jemaat. Oh, itu pendeta sana ngomong, kemarin saya kasih dia begini. Oh, ya begini. Sama yang terjadi nih. Udahlah, nggak usah munafik lah. Orang semua tahu lah. Dari tadi gua nggak ngomong lu. Apa urusannya Rifa? Lu yang punya duit, bilang aja lu nggak mau. Dari tadi gua nggak ngomong lu yang naik. Sekarang gua minta lu. Teman saya tanya di sini. Tadi saya ada bicara dia pun nama. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada kan? Lu yang naik, berarti lu bikin malu lu sendiri. Ketahuan kan, lu sendiri. Jangan alasan lah, bilang lu kasih. Gua tadi nggak ngomong apa-apa. Gua cuma bilang, ada apologet perempuan kasih gua duit. Setelah kasih duit, ada masalah, ngomong terus sama saya. Saya kan merasakan, saya udah makan kok punya hasil. Daging saya tertusuk. Itu budaya adat istiadat saya, orang Toraja nggak bagus. Mapa kasiri, mapa dilui itu kaleku. Itu budaya saya. Mending saya kembalikan. Nggak perlu saya kembalikan. Terus kau bilang ke Rifa, ngapain urusannya ke orang Islam, kasihan. Mending saya kembalikan ke kau, baru kau kasih ibu-ibu janda. Anak-anak yatim piatu, nanti kau yang berikan. Bernasar toh, saya juga bawa dalam doa. Begitu bro. Supaya saya juga puas. Kenapa saya kasih ke Rifa? Kenapa kau salahkan orang Muslim? Orang yang nggak tahu apa-apa kalian, kenapa kalian bencinya sama mereka? Saya maksudnya kembalikan supaya saya hati puas. Kami orang Toraja itu punya harga diri loh. Kau kasih saya uang baru kau ngomong. Saya nggak bicara kau di sini. Tokan Sarah kata sama nih. Masa kau kasih saya uang baru? Iya toh? Saya nggak ngomong-ngomong, Anda yang ngomong ke sini. Nanti kalian bilang, Pak Bom tukang minta-minta uang. Kan banyak framing, saya tukang minta uang. Nggak boleh begitu teman-teman. Saya juga sakit lah. Coba. Saya dapat topi, kalian bicara, itu bom-bom. Topi lo. Kalian ngomong, rekaman semua ada. Saya punya bukti ada kok. Itu bom-bom itu. Kalau dapat ikan paus, goyang-goyang. Kemarin kan saya sarkas. Teman-teman muslim kasih ikan paus, saya goyang. Iya. Bukan gua sengaja. Tambah lagi kalian panas. Sebentar nanti kalau ada topi lah, kalian marah lagi. Kalian kan begitu.
Itu pendeta Mamon, pendeta Doit, bukan pendeta. Sembarang kalian bicara sama saya. Saya diam. Saya juga gak pernah ngomong nama kalian. Kalian yang naik loh. Giliran saya mau ngomong, kalian tidak. Saya tidak akan kembali uang. Apa urusannya Rifa? Apa urusannya Nandar? Nggak boleh begitu. Mending tadi kau ngomong, Pak Bombom, saya relakan dalam nama Yesus, Pak Bombom kasih ke anak yatim piatu. Itu lebih jentong, betul nggak teman-teman? Amin. Itu lebih jentong. Pak Bombom kasih uang ke anak-anak yatim piatu, ibu janda orang Kristen. Itu lebih hebat. Kau bilang sama Pak Bombom, Pak Bombom udah gini, Pak Bombom kasih ya sama anak-anak yatim piatu yang orang Kristen. Saya malu Pak Bombom. Ya udah, kasih sudah. Ngapain kasih ke Rifa? Ngapain kasih mereka? Kok nggak bijak? Iya toh? Betul nggak teman-teman? Ngapain ke Rifa? Maksudnya gini, coba kamu ya. Maksud saya begini. Kalau kamu keberatan dengan Pak Bombom, dia duduk dengan Uni Rifa, Nandar, penghujat-penghujat Islam itu, ya kamu ngomong aja, tapi nggak usah nyerang pribadi. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Rudy Iskariot, Pak Bombom, itu sekarang lagi diungkit. Lagi dibahas tentang donasi yang pernah mereka terima. Karena donaturnya kecewa. Dan ini juga akan terjadi kepada Edi, Saifuddin, dan sebagainya. Saat mereka sudah tidak lagi menghujat Islam. Saat mereka mulai slow gitu ya. Sudah tidak menghujat secara brutal lagi. Karena memang niat menyumbangnya, niat berdonasinya agar mereka menghujat. Kan gitu. Niatnya itu seperti itu, para donatur-donatur dari sebelah ini. Dan saya berharap jangan ada ya hal seperti ini di pihak muslim. Jangan teman-teman. Kita tuh berdonasi ya karena lillahi ta'ala gitu. Tujuan kita ya cari akhirat. Jangan sampai seperti mereka. Coba kalian pikir ya. Uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu kan semua titipan dari Allah. Bukan karena hebat kita. Enggak karena hebat kita, teman-teman. Ini kalian harus sadari ya. Ada orang pintar luar biasa, jago luar biasa, tapi selalu mengalami kegagalan demi kegagalan dalam usaha. Kenapa? Ya karena belum saatnya. Yang pertama. Yang kedua, yang paling pasti, ya karena belum Allah berikan. Kalau Allah sudah berikan, jalannya tuh kayak tol, teman-teman. Mulus, tanpa hambatan. Contoh nih, saya di belakang kalian. Tapi kalau Allah sudah klik, ya, semua orang di depan saya lewati langsung. Langsung, teman-teman. Karena rezeki itu dari Allah. Bukan dari kerja keras kita, bukan dari kepintaran kita. Jadi jangan ada yang merasa bahwa dia sukses, dia dapat posisi karena dia pintar, karena dia hebat. Enggak, teman-teman. Perbaiki dulu hidupmu. Perbaiki dulu sholatmu. Perbaiki dulu niatmu. Ini yang paling penting. Jadi jangan pernah nyalahin. Ya Allah, kenapa masih susah? Kenapa rezeki saya seret? Si kawan, si fulan, si ini. Dia kok enak kali gitu. Udah benar nggak hidupmu? Udah benar nggak sholatmu? Atau memang Allah lagi siapkan kamu, lagi dilatih dulu kamunya. Mentalmu tuh dilatih dulu gitu. Supaya kamu siap. Jangan kamu nanti begitu kaya, begitu sukses jadi sombong. Bahaya gitu kan, kasihan kamu gitu. Banyak kejadian orang begitu besar, begitu terkenal, jadi lupa daratan. Jatuhnya apa? Istidrat. Ya, jatuhnya istidrat itu. Itu bukan sesuatu yang bagus jadinya. Ya, bukan rezeki itu. Waduh, kasihan gitu kita lihat orang-orang seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu kita siap, teman-teman. Dan sekali lagi, uang itu nggak dibawa mati. Kita nikmati berapa lama sih di dunia ini? Berapa lama kita nikmati? Coba saya tanya teman-teman. Toh, semua akan kita tinggalkan, teman-teman. Ingatlah ya. Semua akan kita tinggalkan, teman-teman. Jadi, carilah. Ya. Carilah tempat kita di surga, bukan di dunia. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Mohon didoakan dan didukung ya. Apa yang kami rencanakan semoga bisa terlaksana ya. Karena tanpa dukungan kalian, doa kalian ya susah juga teman-teman gitu ya. Susah juga gitu. Karena ya ujung-ujungnya semua atas
izin Allah, kalau Allah izinkan ya pasti terjadi sih. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Inilah nggak ada intinya di Islam.